Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Widya Rosada dari Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Lambung Mangkurat 2021. Saya dari kelas A02. Nomor NIM saya ialah 21101271200002. Hadirnya saya di sini, saya ingin menjelaskan materi PKKMB Prodi. Saya menyediakan PPT. Ini PPT-nya. Ya, isi dalam PPT saya ini ialah rangkuman materi PKKMB Prodi. Lanjut saja ke materi yang pertama. Disrupsi. Apakah kalian pernah mendengar kata disrupsi? Oke, disrupsi adalah sebuah era terjadinya perubahan yang besar secara fundamental, merubah sistem. Sebuah perubahan. Yang dimaksudkan di sini ialah seperti perubahan zaman. Perubahan zaman, misalkan kita sekarang ini sudah zaman yang sangat maju. Jika kita memakai zaman teknologi zaman dulu, kita akan tertinggal. Begitu juga dengan kurikulum. Jika universitas memakai kurikulum yang dulu, itu akan tertinggal. Kurikulum yang dipakai oleh Universitas Lambung Mangkurat adalah kurikulum 2016, kurikulum 2020, dan kurikulum MBKN. Lalu lanjut ke materi selanjutnya. Komunikasi, kolaborasi, elektronisasi, dan rendah hati. Komunikasi. Yang pastinya komunikasi antar teman. Komunikasi berbincang-bincang, bercanda ria, menyebar aura. Menyebar aura yang dimaksudkan di sini ialah seperti menyebar aura positif, bukan negatif. Aura yang kita sebarkan dan itu akan berdampak kepada orang yang di sekitar kita. Misalkan kita mengeluarkan aura positif, akan terpancar juga aura itu dan akan berdampak. Lalu senyum, salam, sapa. Lalu kita ke kolaborasi. Kolaborasi ini bisa kita sebut seperti kerjasama. Ya, contohnya kerjasama kelompok. Dan di kerjasama itu ada yang meringankan beban, memunculkan ide kreatif, dan melatih keberanian mengambil resiko. Lalu ke elektronisasi, penghematan biaya, menambah nilai saing produk. Dan yang terakhir, rendah hati, membuat orang tidak sombong, dicintai sesama, memiliki banyak kolega, hati selalu senang. Oke, kita lanjut saja ke slide yang kedua, visi misi pendidikan khusus. Visinya menjadikan lembaga yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang pendidikan khusus. Lalu misinya mewujudkan tata kelola kelembagaan studi pendidikan khusus yang transparan dan akuntabel, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Seperti itulah visi misi pendidikan khusus. Lalu kita ke pengenalan dan manfaat SIMARI. Apa itu SIMARI? Pernahkah kalian mendengar SIMARI? SIMARI itu adalah Sistem Informasi Universitas Lambung Mangkurat yang terintegrasi. SIMARI itu adalah sebuah link, simari.ulm.ac.id. Jika kita memasuki link tersebut, kita pertama-tama itu memasukkan NIM dan password yang ada di Sirema. Itu seperti itu. Lalu saat sudah login, kita
pilih yang portal mahasiswa? Nah, karena memang kemarin itu materinya tentang portal mahasiswa, jadi saya akan menjelaskan tentang portal mahasiswa ini. Di dalamnya ada apa aja. Pertama, ada mahasiswa. Di situ kita bisa mengelola rencana studi, bimbingan akademik, kartu ujian, dan hasil studi, serta pengisian kuesioner. Lalu di e-learning, itu adalah sarana untuk memadukan sistem pembelajaran tatap muka di kelas dengan sarana pembelajaran online. Ya, seperti untuk pembelajaran online seperti itu. Lalu di Gilib. Di Gilib itu kepanjangannya adalah Digital Library, menyediakan katalog buku di perpustakaan pusat, cabang, maupun program studi. Dan yang terakhir, wisuda. Itu untuk memanajemen wisuda. Kita lanjut ke kepengurusan Hima PKH. Hima adalah himpunan mahasiswa. Lalu, koordinator program studi pendidikan khusus FKIP ULM adalah Dr. Haji Utomo MPD. Ketua Umum Hima PKH adalah Fitrian Nazmi. Lalu ada lagi di PPT ini pengurus-pengurus di bidang peminatan dan bakat, bidang humas, dan bidang pendidikan. Kita lanjut saja ke slide berikutnya, yaitu etika berkomunikasi. Pertama, etika berkenalan dengan apa yang baik dan yang buruk. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak hanya membedakan, tapi kita bisa melaksanakan mana yang baik gitu. Jangan hanya tahu bedanya saja, tapi malah melaksanakan yang buruk. Lalu etika berpakaian dan berhias. Dan yang terakhir, etika mengirim pesan kepada dosen. Lanjut saja ke slide yang berikutnya. Nah, lalu ada kegiatan kerohanian Islami. Sebut saja FSIMM Al-Mustafa. Kegiatannya itu macam-macam. Pertama, kajian Islami, Iqra Al-Quran dan tahfiz, grup maulid, dan burdah. Lalu lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi pembelajaran daring. Yang pastinya saya, mahasiswa baru ULM 2021, metode pembelajarannya ialah daring. Nah, pengalaman belajar yang fleksibel dengan memanfaatkan TIK. Ada beberapa media pembelajaran daring. Pertama, media e-learning. Kedua, Simari. 3, Zoom. 4, Google Meet. Dan yang terakhir, WhatsApp. Nah, lalu ada hal-hal yang harus kita perhatikan saat pembelajaran daring. Pertama, kesiapan mental, komitmen, dan ruang belajar yang kondusif. Lanjut, pengenalan laboratorium. Di sini ada struktur laboratorium pendidikan khusus. Ada layanan intervasi di laboratorium pendidikan khusus. Nah, layanannya itu ada 4 macam. Pertama, pelaksanaan identifikasi. Kedua, pelaksanaan asesmen. Ketiga, pelaksanaan intervensi. Dan yang terakhir, pelaksanaan evaluasi. Nah, kita sudah sampai di materi yang terakhir, yaitu tentang pengurus IKA PLBU LM. Apa itu IKA? IKA adalah Ikatan Keluarga Alumni.
PLB adalah pendidikan luar biasa. Di sini dapat kita lihat siapa pelindungnya, pembina, ketua, dan yang lainnya. Iya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini saya menjelaskan tentang materi PPKMB Prodi. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.